Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melalap bengkel motor di Kabupaten Garut. Bikin geger, seorang wanita di Purwakarta jalani proses lahiran darurat di pinggir jalan raya. Pelaku begal dan pengemudi ojol terkapar di pinggir jalan usai berduel maut. Keduanya secara tidak sengaja bertemu di ruang perawatan rumah sakit. Wanita hamil di Purwakarta yang sedang menunggu angkutan umum menjalani proses lahiran darurat di pinggir jalan raya. Bayi lahir dengan selamat dibantu bidan, polisi, dan warga sekitar. Kepanikan seketika menyeruak di pinggir jalan raya Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dengan kondisi seadanya, polisi, bidan, dan warga membantu proses kelahiran bayi perempuan. Bayi dari wanita bernama Asih terpaksa lahir melalui proses darurat pada 22 November lalu. Wanita berusia 25 tahun yang tengah hamil tua itu tiba-tiba mengeluhkan sakit saat menunggu angkutan umum ketika akan pulang usai menjenguk keluarganya. Begitu ada hari-hari lahiran, saya boyong untuk ke pinggir jalan, ke tepi, duduk di trotoar sambil kita nunggu bidan, karena pada saat itu bayi dengan ari-ari masih terhubung, karena kita belum bisa untuk menanganinya. Akhirnya kita nunggu bidan datang langsung diputus ari-ari dengan bayinya itu. Lanjut kita bawa ke puskesmas untuk menangani serius gitu. Sampai mungkin 3 jam baru dipindah ke puskesmas Purwakarta. Menerima laporan jam berapa saat itu, Pak? Penerima laporan sekitar jam 4.50 ya, 4.50. Jam 5 pas kita di TKP langsung. Keadaan bayi sama ibunya gimana, Pak? Keadaan sehat, nggak ada kekurangan apapun. Setelah menjalani persalinan darurat, ibu bersama bayi dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan bantuan medis. Kini ibu dan sang bayi telah kembali ke rumahnya di Kampung Cigedogan, Kelurahan Nagri Kidul dengan selamat. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Seorang pengemudi ojol ditemukan warga terkapar di pinggir jalan usai dibegal di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Senin dini hari. Menariknya, korban dan pelaku yang sama-sama terluka usai duel secara tak sengaja bertemu di ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Muluk, Sukabumi. Pelaku begal ini ditemukan warga terkapar dan minta tolong kepada warga di daerah Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Senin dini hari. Namun warga tidak mengetahui bila orang tersebut adalah pelaku begal sehingga langsung dievakuasi dengan ambulans ke rumah sakit. Pelaku begal terluka usai berduel dengan pengemudi ojol bernama Hilman Abdul Halim. Korban ojol nekat melawan pelaku karena hendak merampas motor saat mengantar pelaku dari Salabintana menuju Pangelseran. Di tengah jalan, pelaku mulai berperilaku aneh, termasuk minta berhenti sehingga korban mulai curiga dan langsung membalikkan motor sehingga pelaku terjatuh. Saat itulah pelaku menghunus senjata tajam dan menyerang korban. Duel pun terjadi. Korban terkapar sehingga pelaku membawa kabur motor. Bersimbah darah, Om, ya? Bersimbah darah ya? Oh, bersimbah darah. Lukanya di mana aja, Om, itu, Om? Di pergelangan tangan sama di lutut. Diduga oleh senjata tajam berarti, Om, ya? Iya, senjata. Kalau korban sendiri dari arah mana tuh, Om? Menariknya, korban dan pelaku akhirnya secara tak sengaja bertemu di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Al-Muluk, Sukabumi karena sama-sama dirawat akibat menderita luka serius. Sementara terduga pelaku berpura-pura menjadi penumpang dan korban berprofesi sebagai pengemudi ojek online ya. Bang, itu luka yang ada di korban maupun pelaku itu sempat duel atau gimana, Bang? Kalau dari hasil kami pemeriksaan TKP dan saksi-saksi, indikasi ada perlawanan dari korban.
Polisi masih menunggu korban dan pelaku pulih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan jasad Alvaro yang tak lagi utuh di bantaran Jembatan Cilalay, Tenjo, Kabupaten Bogor, Minggu sore. Beginilah upaya penyisiran petugas kepolisian saat mencari jenazah Alvaro Kiano yang sudah hilang dari rumahnya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan sejak 8 bulan lalu. Petugas menyisir bantaran Kali Cilalay, Desa Singaraja, Tenjo, Bogor pada 23 November lalu. Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 1 jam, anjing pelacak polisi mengendus lokasi bocah Alvaro Kiano, bocah berusia 6 tahun itu dikuburkan. Polisi yang melakukan penggalian menemukan jasad Alvaro dalam kondisi sudah menjadi tulang belulang. Untuk mengamankan tempat kejadian perkara, garis polisi pun dipasang di lokasi. Setelah 2 hari pencarian, diduga dibuang di jembatan Cilalay. Jembatan Cilalay, alhamdulillah setelah 2 hari pencarian, membuahkan hasil yang baik. Alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan, tapi sudah berbentuk kerangka manusia. Korban dibunuh oleh ayah tirinya pada 6 Maret 2025 lalu karena melawan dan meronta saat dibawa dari masjid tempatnya bermain. Setelah tewas, ia dibuang ke bantaran Kali Cilalay yang merupakan lokasi pembuangan sampah dibungkus plastik hitam besar pada 9 Maret 2025. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Minuman keras oplosan kembali merenggut nyawa. 2 remaja di Kabupaten Tasikmalaya merenggang nyawa usai menggelar pesta minuman oplosan. Sementara 5 korban lain selamat dan masih menjalani perawatan. Petaka minuman keras oplosan kembali merenggut nyawa. 2 remaja, I dan F yang masih berusia 16 tahun, tewas usai menggelar pesta minuman keras oplosan di daerah Silaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Teman-teman sekolah korban begitu kehilangan sehingga mendatangi lokasi pemakaman korban. Pesta minuman keras itu dilakukan para korban bersama 5 rekannya di pos ronda desa Jumat malam lalu. Selain merenggut 2 nyawa, pesta miras itu menyebabkan 5 orang lainnya dirawat. 3 diantaranya masih dirawat intensif. Para korban mengalami gejala mual, muntah hingga kehilangan kesadaran pada hari Minggu. Berdasarkan penyelidikan sementara, miras oplosan yang ditengkak korban merupakan campuran alkohol medis 70% dengan minuman berenergi ditambah air mineral. Korbannya 2 meninggal, 2 masuk rumah sakit dan 3 dipulangkan. Jadi untuk lain-lainnya kita masih dalam penyelidikan. Itu dugaannya oplosan apa? Oplosan, jadi minuman alkohol 70%. Itu medis ya Pak ya, alkohol medis? Iya, jadi untuk medis untuk luka. Oh itu ya. Dicampur dengan dengan ini hemaviton sama jas jus yang ditemukan di TKP. Itu aja. Polisi minta keterangan sejumlah pihak termasuk korban selamat. Sejauh ini para korban membeli alkohol secara online. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.